Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Ananda Ripal untuk memimpin doa sebelum dimulai pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada Ananda Ripal yang sudah memimpin doanya. Ibu cek dulu kesiapan belajarnya ya. Coba dilihat dulu pakaiannya, apakah sudah rapi? Rapi. Sudah? Sudah rapi? Rapi. Kemudian, masih adakah sampah di sekitar tempat belajar kalian? Coba lihat. Di kiri kanannya. Di depan, di belakang. Ada di bawah? Ya, kalau masih ada silakan diambil lalu dibuang ke tong sampah yang ada di depan. Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran kalian. Ibu cek dulu kehadirannya. Ya. Ade Irma, Almatiana, Arelia, Arkan, hadir. Asep, ada. Aurelia, hadir. Kemudian Firman, Muhammad. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia dan untuk menambah rasa semangat nasionalisme, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional yang berjudul apa? Padamu. Oke, silakan kepada Ananda Jahra untuk menjadi DJ lagu negeri. Silakan berdiri semua. Jiwa raga kami untuk dua. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Berimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ananda. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari materi tentang apa? Tentang perubahan apa? Faktor yang menjadi penyebab perubahan lingkungan itu ada berapa? Ada dua. Satu apa? Faktor
siapa yang mau memberikan yel-yelnya dulu? Silakan ke depan. Oke, yang siap. Silakan tadi siapa? Ananda? Andra. Iya, silakan. Oke. Oke teman-teman, agar memotivasi belajar kalian agar lebih semangat, mari kita yel-yel dulu. Siap. Nanti berdiri ya. Kalau saya bilang SMA 1 Cirebeti, jawabnya beauty. Kalau saya bilang biologi, jawabnya di hati. Belajar di hati. SMA 1 Cirebeti, Beauty. belajar biologi. Selalu di hati. Bisa diulangi berdiri. SMA Negeri 1 Cirebeti, Beauty. belajar biologi. Selalu di hati. Oke, tepuk tangan. Silakan berdiri. Tepuk tangan. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Anda yang telah memberikan yel-yel yang sangat antusias sekali ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, seperti yang terlihat di monitor di depan, ya, materi kita kali ini adalah tentang Pencemaran lingkungan. setelah kita mempelajari pencemaran lingkungan, maka diharapkan kalian itu harus mempunyai kompetensi di mana tujuan dari pembelajaran adalah yang pertama, nah, melalui tayangan video tentang pencemaran lingkungan, peserta didik dapat menemukan permasalahan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melihat tayangan video tentang pencemaran, peserta didik dapat menelaah dan mengemukakan gagasannya terkait permasalahan dengan materi yang tadi ada dipelajari dengan sangat tepat. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi antar kelompok, peserta didik mampu mengevaluasi solusi alternatif terhadap permasalahan yang terjadi dalam pencemaran lingkungan dengan tepat. Nah, satu lagi yang terakhir adalah setelah berdiskusi antar kelompok, peserta didik mampu mengkategorisasikan solusi dari permasalahan yang terjadi di pencemaran lingkungan. Dan kalian harus mampu mempresentasikannya dengan baik dan aktif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siap tidak? Oke, Siap. berarti kita lanjut ke Hari ini saya berada di lokasi Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, tepatnya di tempat pembuangan sampah. Penumpukan sampah organik dari sisa-sisa sayuran yang terbuang telah dikelola dengan baik berkat kerjasama pengelola pasar dan pemerintah setempat, sehingga sampah-sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk baik berupa pupuk cair ataupun pupuk padat dan dapat diolah sebagai bahan ternak maggot. saya tak bisa Masuk ya. Ini bagus kan ya? Tidak.
itu dijadikan sampah organik ya, dan pedagang dari jual. hari ini matahari tidak begitu bersinar. Namun, seperti hari biasanya, para pedagang mulai menjalankan aktivitasnya. Di antara berjejer kios-kios yang dipenuhi oleh berbagai jenis barang dagangan, ada sebuah pemandangan yang membingungkan. Ya, sampah-sampah organik di sekitar tempat-tempat parkir dan di sudut-sudut pasar. Di sekitar pasar yang ramai ini masih belum terlihat adanya pengelolaan sampah organik yang efektif. Setiap harinya, pasar ini menjadi pusat aktivitas perdagangan yang menarik banyak pengunjung. Namun, dengan sebanyak itu aktivitas, juga datanglah sejumlah besar sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam yang dibuang begitu saja tanpa penanganan yang baik. Ketidakmampuan untuk mengelola sampah anorganik ini telah menjadi masalah yang semakin berkembang. Dengan tidak adanya fasilitas pengelolaan yang sesuai, sampah-sampah tersebut menumpuk di sekitar pasar, menciptakan pemandangan yang kumuh dan tidak sehat. Para pedagang dan pengunjung pasar mungkin tidak menyadari bahwa masalah ini berdampak buruk pada lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sedih kan? Sedih ya. Ternyata masih banyak sampah gitu ya. Alhamdulillah, tapi yang untuk kelas MIPA 3 kali ini tadi di awal sudah tidak terlihat sampah ya, sudah bersih kelasnya ya. Nanti setelah tadi kalian melihat tayangan video tersebut, gitu kan? Apa yang bersit di benak kalian? Ada apa yang terjadi di video tadi, gitu kan? Kemudian apa penyebabnya, gitu ya? Lalu bagaimana solusi untuk menanggulanginya? Nah, setelah tadi, selain tadi kalian melihat video, nanti juga Ibu akan memberikan LKPD, di mana di dalam LKPD tersebut sudah terdapat gambar yang harus dianalisis oleh kalian. Ya, masuk pada pencemaran tidak ini, gitu kan? Kalau masuk, apa dampak yang dihasilkan? Ya, lalu apa penyebabnya, dan carilah solusinya. Oke, kita akan melakukan apa sekarang? Diskusi ke Oke. Sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan tertib ya. Seperti yang sudah dibentuk kelompoknya. Maka silakan bergabung dengan tertib sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan.
belajarnya di situ? Ada linknya? Ada sumber bacaannya? Ada, ya. Nah itu sebagai referensi kalian. Namun, Bu, saya mau lebih lagi mencari gitu ya. Selain dari sumber yang sudah Ibu sediakan, misalkan ya. Boleh, maka silakan gunakan HP-nya untuk mencari informasi yang lebih update lagi, misalkan. Oke, boleh, mangga silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing, berdiskusi dengan baik untuk mengerjakan soal-soal yang ada di HP ini. Mangga silakan. Pengerjaannya hanya 25 menit saja ya. Untuk nomor 1 sudah bisa dimengerti pertanyaannya? Nah, berarti tinggal ditelaah ya gambar saja tersebut. Tidak, atau jadi maka lanjutkan. Kelompok yang lainnya ada kesulitan? Tidak ada? Ya, lanjutkan.
mungkin yang berhubungan dengan permasalahan yang kalian kaji untuk melakukan hipotesisnya. Ya? Ya. Masalahnya itu tadi tentang pencemaran air. Penyebabnya apa? Ya, lalu analisis lagi gimana solusi untuk dua. Oke, berdasarkan permasalahan ya. Sudah mengerti? Sudah paham? Silakan dilanjutkan dengan referensi yang di sini ya. Tapi boleh mau ngambil dari yang lain. Ya, mana kelompok berapa ini? Kelompok 3, oke. Oke, boleh. Dan pencemaran yang sampah ini bisa dikurang. Gimana kelompok ini ada kesulitan? Tidak, sama lanjutkan. Kelompok yang lainnya ada kesulitan? Tidak ada? Siap, lanjutkan. Apakah kalian menemukan dampak positif? Tidak? Masa? Jadi ada nggak? Ada. Kesimpulan, boleh. Nanti akan menimbulkan aroma apa? Lalu analisis lagi gimana solusi untuk penanganan. Siap. Oke, salah ya. Salah satu saja. Disebabkan Itu juga atau ya. karena kondisi tanah tercemar
tenaga yang bagus, tim yang bagus untuk melakukan diskusi kelompoknya. Oke. Cair ya. Penggunaan kendaraan pribadi. Oke, setelah tadi kalian merumuskan hipotesis, kan, dan mengumpulkan data-data untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Selanjutnya, silakan kalian untuk mempersiapkan lagi karya yang atau laporan yang akan kalian susun. Silakan bekerja sama lagi dengan tim kelompoknya, berdiskusi lagi, sehingga nanti hasilnya juga akan maksimal. Penggunaan kendaraan pribadi. Jadi gambar yang tersaji adalah tempat sampah. Ini didefinisikan di sini hubungannya dengan pencemaran lingkungan dari sampah tersebut. Dan ada lagi data-datanya untuk melakukan hipotesisnya.
Sudah selesai? Jadi hubungannya dengan sampah yang tersaji ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan untuk dipersiapkan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, silahkan untuk dipersiapkan kembali hasil laporannya. Hasil. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi kelompok. Sudah siap semuanya ya? Oke. Mau dari kelompok 1 atau beracak saja untuk presentasinya? Kelompok 1. Oke, siap. Maka untuk kelompok 1 yang mau menjadi perwakilannya maju ke depan siapa? Ajmi, maka ke depan nih untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Tapi Ibu yakin sebelum presentasi kalian sudah pegal tidak? Tangannya sudah pegal? Karena mengisi tadi ya persoalan yang ada di LHPD. Oke, siapa lagi sekarang yang mau ice breakingnya ke depan lagi? Siapa tadi teh? Ananda? Andra. Maka silakan Andra ke depan. Ya, ya. Silakan angkat tangannya dulu dong, biar kita tidak kurang. Oke, relax dulu. Jadi nanti otot-otot yang tadi tegang karena sudah menulis dengan otak yang sudah berpikir, gitu ya. Oke, sudah siap? Kok, maka silakan Andra. Kalau tepuk siang jangan disekuk. Jangan ditepuk. Tepuk siang tepuk 1 kali. Kalau tepuk malam 3 kali. Tapi diganti sama MIPA 3 ya. Semuanya berdiri coba. Tepuk pagi. Nah, konsentrasi. Ulangi lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Nah, ada lagi, ulangi lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. MIPA 3. Oke, kita lanjutkan. Untuk kelompok 1, maka silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Azmi, Ulfa, Salsa, Syifa, dan Lesti akan mempresentasikan hasil kerja dari kami.
KPD yang kami kerjakan ini mengenai pencemaran lingkungan. Yang pertama, dari gambar yang tercantum di sini, permasalahan yang ada pada gambar tersebut yang kami telah diskusikan, yaitu yang pertama, sampah anorganik yang berserakan. Yang kedua, belum adanya penanggulangan untuk sampah anorganik. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran manusia dalam membuang sampah. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami buat sesuai dengan orientasi peserta didik pada masalah, yaitu sampah anorganik yang berserakan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air, di mana ketika hujan turun, sampah akan menyumbat saluran air, yang akhirnya menyebabkan banjir dan air yang kotor juga bau yang tidak sedap. Yang ketiga, ide atau gagasan upaya penanggulangan pencemaran air. Sebelumnya, yang dimaksud dengan pencemaran air ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kotor atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya seperti pada gambar yang tersaji, penyebabnya sendiri adalah kegiatan manusia, yaitu membuang sampah sembarangan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hingga air. Upaya penanganannya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau yang bisa disebut dengan bisa dipakai kembali. Dan yang ketiga, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang terakhir, kesimpulannya adalah pencemaran air ialah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dampak terjadinya pencemaran air yaitu yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Upaya pencegahannya, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan kepada kelompok lain yang akan bertanya. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 2, kelompok 2 ya? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan 7? Tidak ada? Kelompok 1 sudah mempresentasikannya dengan begitu jelas ya, bahwa dari gambar yang tersaji di KPD, ternyata kelompok 1 menemukan permasalahan lingkungan tentang apa? Pencemaran air. Sudah bisa dipahami? Kalau begitu tidak ada yang mau ditanyakan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Maka silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan. Oke, silakan diperhatikan untuk kelompok 2 akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang penting berangkat pagi. Gayanya keren seperti Mahmud. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya yang imut.
Jadi yang pertama, permasalahan dari keempat gambar ini. Dalam keempat gambar tersebut terdapat pencemaran lingkungan, yaitu pembuangan sampah tidak dengan tempatnya, sehingga sampah tersebut berserakan dan menyebabkan pencemaran udara dan tanah. Kedua, rumusan masalah. Peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menciptakan pencemaran udara yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Ketiga, gagasan upaya penanganan pencemaran udara. Yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, menghindari sumber polusi dan asap rokok. Keempat, menggunakan masker saat polusi udara tinggi. Kelima, melaksanakan perilaku hidup dengan bersih dan sehat. Dan keenam, segera konsultasi daring atau luring dengan tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernapasan. Kesimpulannya, jadi pembuangan sampah secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara. Semakin banyaknya penduduk dan aktivitas industrialisasi yang tidak terkendali menjadi salah satu penyebab dari pencemaran tersebut, hingga menimbulkan beberapa faktor negatif yang akan terjadi di sekitarnya, yaitu bau aroma udara tidak sedap, lingkungan menjadi kotor, banyak lalat atau nyamuk, hingga menimbulkan bibit penyakit. Sebagai kita yang menyadari permasalahan tersebut, harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat sekitar untuk bisa mengelola dan meminimalisir penggunaan sampah. Dari pembahasan yang saya sampaikan, tentu banyak sekali hal-hal untuk kita bahas lebih lanjut lagi, dan akan lebih seru jika kita saling bertukar ide, pikiran, gagasan, ataupun saling memberikan saran. Maka dari itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang perlu didiskusikan? Tadi kelompok 2 dari gambar yang tersaji menyimpulkan bahwa gambar tersebut bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu pada pencemaran apa? Udara. Ya. Maka katanya silahkan. Ada yang mau berbagi ide, tidak, gagasan atau pendapat, atau mungkin bahkan pertanyaan yang mau disampaikan kepada kelompok 2 mengenai pencemaran udara? Ada? Tidak ada lagi? Atau memang sudah dipahami? Alhamdulillah, ternyata tidak ada, karena memang kelompok 2 sudah menyajikan presentasinya dengan sangat begitu jelas. Tepuk tangan untuk kelompok. Saya sampaikan mengenai pencemaran lingkungan. Jika ada yang kurang tolong ditambahkan, jika lebih dikembalikan, karena itu saya pas-pasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah demi maju dalam menggapai masa depan. Tanpa basa-basi dan tanpa berlama-lama, perkenalkan, nama saya Ratna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pencemaran air. Di sini saya mewakili teman-teman saya, yaitu Rosi, Reza, Gita, dan Melinda. Dari video tersebut, kami dapat menyimpulkan permasalahan. Pada permasalahan tersebut terjadi permasalahan bisa menimbulkan pencemaran air yang menyebabkan kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan air kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pesan masalahnya yaitu, berdasarkan video
yang telah kami tonton, kami dapat mengambil rumusan masalah tentang pencemaran air yang disebabkan oleh karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenang di air. Ide atau gagasan upaya penanganan pencemaran air yaitu 1. Kurangi penggunaan deterjen. Sebisa mungkin pilihlah deterjen yang ramah lingkungan dan dapat terurai di alam secara tepat. 2. Kurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya. Obat-obatan kimia yang berbahaya seperti pestisida dan obat nyamuk cair merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem air. 3. Tidak menggunakan untuk mencuci mobil, truk, dan sepeda motor. 4. Jangan membuang sampah rumah tangga di sungai atau danau. Kelola sampah rumah tangga dengan baik dan usahakan menanam pohon di pinggiran sungai atau danau. 5. Sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. 6. Menanggulangi kerusakan bekas pembuangan limbah B3. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Pencemaran lingkungan dibagi ke dalam 3 bagian yaitu 1. Pencemaran udara, 2. Pencemaran air, dan 3. Pencemaran tanah. Dampak pencemaran lingkungan hidup bagi kesehatan manusia yaitu akan berdampak pada tingkat kekebalan tubuh. Semakin banyak pencemaran yang dilakukan, maka kekebalan tubuh manusia yang berada di sekitar daerah pencemaran akan menurun, sehingga tidak jarang manusia saat ini sering terkena penyakit seperti penyakit kulit, kerusakan jaringan kulit, mata, dan organ tubuh terutama hati, ginjal, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ingin membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Jara Sani dari kelompok 2. Bagaimana ciri-ciri air yang tercemar? Bagaimana ciri dari air yang tercemar? Baik, terima kasih pertanyaannya. Adapun ciri-ciri air yang tercemar adalah sebagai berikut. 1. Adanya bahan pelarut dan endapan. Bahan pelarut dan endapan dapat membuat air berbau, memiliki derajat kesamaan yang tinggi, memiliki rasa, dan berwarna. 2. Berbau. Air yang murni dan sehat tidak akan menimbulkan bau. Jika sudah tercemar oleh zat polutan, air tersebut akan menimbulkan bau busuk dan menyengat. 3. Derajat kesamaan tidak netral. Keasaman yang tidak netral. Normalnya derajat keasaman air adalah 7. Jika melebihi atau kurang dari 7, air tersebut sudah tercemar. 4. Mikroorganisme yang berlebih. Limbah atau sampah yang ada di dalam air akan diuraikan oleh mikroorganisme. Untuk menguraikannya, mikroorganisme membutuhkan pasokan oksigen. Semakin banyak limbah atau sampah, membuat jumlah mikroorganisme dan pasokan oksigen yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal ini akan membuat kandungan oksigen di dalam air berkurang sehingga hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya akan kekurangan oksigen. 5. Memiliki rasa. Air yang baik, murni, dan sehat adalah air yang tidak memiliki rasa. Jika memiliki rasa, baik itu asam, manis, atau pahit, dapat dipastikan air tersebut tercemar. 6. Radioaktivitas air meningkat. Jika jumlah zat radioaktif sangat banyak, radioaktivitas air akan meningkat yang kemungkinan besar air tersebut sudah tercemar. Jika tidak segera ditangani, zat-zat yang berasal dari aktivitas manusia dan aktivitas mesin ini dapat merusak lingkungan. 7. Suhu air berubah. Dalam kondisi normal, suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan. Karena itulah, air akan terasa dingin saat disentuh. Jika dalam kondisi normal, suhu air terus berubah, dapat dipastikan air tersebut sudah tercemar. 8. Berwarna. Air yang bersih tidak akan berwarna dan terlihat bening. Jika zat polutan sudah mencemarinya, air akan mudah berubah warna.
Itulah ciri-ciri air yang tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Jika dikonsumsi, zat-zat polutan yang ada di dalamnya akan mengganggu kesehatan. Apakah sudah cukup? Jadi untuk pertanyaan dari Citra, ciri air yang tercemar intinya adalah yaitu berwarna, kemudian berbau dan berrasa. Oke, semoga tidak puas, jadi nanti Zahra bisa menggali lagi informasi yang lebih lanjut. Oke, sudah tidak ada yang lagi ditanyakan? Sudah? Cukup sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah-salah kata atau tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikannya dengan sangat baik. Kemudian kita lanjutkan pada kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 tentang pencemaran tanah. Dari gambar yang tersaji bisa kita arahkan dari kelompok bahwa kami gambar termasuk dalam pencemaran lingkungan atau pencemaran tanah. Polusi tanah berakibat pada hilangnya lahan subur untuk pertanian, berkurangnya hutan dan berkurangnya makanan ternak yang digambarkan. Selain rusaknya tanah, polusi juga menyebabkan hilangnya humus, air tanah menjadi racun dan lainnya. Dampak dari pencemaran tanah dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Gagasan solusi pencemaran tanah atau upaya penanganan permasalahan tanah: melakukan daur ulang sampah organik seperti anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Tidak membuang sampah. Menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi luasan lapisan humus tanah. Kesimpulannya dari hasil diskusi kami disimpulkan pencemaran lingkungan tanah disebabkan oleh manusia yang membuang sampah organik, di mana bahan kimia dari sampah tersebut menyerap ke dalam tanah, membuat kualitas tanah menjadi buruk dan dapat menyebabkan kesuburan tanah dapat negatif bagi manusia juga dan udah tanya jawab tuh ada siapa yang bertanya tuh? Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawa dari kelompok 2.
Sebutkan daftar penyakit akibat pencemaran tanah. Ditampung dulu, Seth, atau Ya, mau? Bu. Oke, ada lagi? Ya. Tadi kan kelompok yang di sana berarti yang tulis. Oh, Apalagi? Perkenalkan, nama saya Ratna Widya Astuti dari kelompok 3. Mengapa pencemaran tanah berdampak buruk bagi makhluk hidup? Oke ya. Nama saya Muhammad Setiawan dari kelompok 2. Sebutkan daftar penyakit akibat pencemaran tanah. Ya. Penyakit. Ditampung dulu, Seth, atau Ya, mau? Bu. Oke, ada lagi? Ya. Tadi kan kelompok yang di sana berarti yang tulis. oh, Apalagi? Perkenalkan, nama saya Ratna Widya Astuti dari kelompok 3. Mengapa pencemaran tanah berdampak buruk bagi makhluk hidup? Mantap ya. Ya, satu lagi. Satu lagi siapa? Kalsa. Saya Kalsa dari kelompok 1 yang bertanya, apa yang terjadi saat tanah tercemar? ya. Tiga saja ya. Oke, silakan diskusikan dulu dengan kelompok. Ya. Siapa yang mau menjawab? Bukan? Ya. Kelompok 5 siap-siap ya. Oke. Kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Andra, Ratna, dan Salsa. Oke, siap. Anda silakan jawab. Perkenalkan, nama saya Femi. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Naka. Penyakitnya adalah penyakit kulit dan star metal. Ya. Pertanyaan dari Ratna adalah jawabannya adalah dampak tanah jika tumbuh subur atau tanahnya tandus. Pertanyaan terakhir, ciri tanah yang tercemar adalah kandungannya, humusnya tidak banyak. Gimana jawabannya Andra, Ratna, dan Salsa? Sudah cukup? Oke. Jadi untuk ciri atau apa tadi yang pertama? Ada penyakit ya? Jadi untuk penyakit katanya yang disebabkan dari tercemarnya tanah adalah bisa terjangkit penyakit kulit ya. Tadi gatal-gatal. Kemudian dampak dari tanah yang tercemar juga nanti tanaman yang tumbuh pada area tersebut tidak akan tumbuh subur. Dan yang terakhir adalah tadi apa? Jadi tanah yang tercemar ya. Kandungan apanya yang sedikit? Nah, kandungan humusnya. Semoga kalian tidak puas dengan jawabannya ya. Jadi terus menggali ilmu pengetahuan. Oke, maka silakan tutup. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan. Kelompok 4 ya. Selanjutnya maka kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuka. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Firman, Zaidan, Fadlan, dan juga di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu permasalahan yang ada dalam gambar
Yang satu, hilangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Yang kedua, pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga sampah menumpuk dan berserakan yang dapat menimbulkan lingkungan yang kotor dan juga kurang sehat. Untuk permasalahan pada bagian orientasi, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Penyebabnya yaitu limbah pabrik dan pembuangan limbah atau zat-zat kimia dari industri yang berbentuk cair. Lalu ada ide atau gagasan upaya penanganan pencemaran tanah. Yang pertama, biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan karena dengan ini akan membuat tanah menjadi lebih aman dan tidak mudah tercemar. Yang kedua, dapat diupayakan melalui penanganan daur ulang sampah plastik, kaca, karet, dan logam. Yang ketiga, untuk para ibu rumah tangga juga sebaiknya tidak membuang deterjen sembarangan. Yang keempat, ada jenis limbah kimia cair maupun padat dapat dilakukan pengolahan dahulu supaya kadar kimia di dalamnya sudah aman bagi tanah. Lalu ada kesimpulannya yaitu pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan. Kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, maksudnya air permukaan tanah, pencemaran pada lapisan sub permukaan, kecelakaan kendaraan, pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Lalu saya akan membuka sesi tanya jawab dan yang menampung satu pertanyaan. Oke, silakan. Untuk Saya Aralia dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana cara mengembalikan tanah yang terlalu asam akibat pemupukan kimia? Ingin menjawab pertanyaan dari Ariel, cara mengatasinya yaitu dengan pengapur. Penggunaan kapur adalah metode yang paling umum untuk menerapkan keasaman tanah. Kapur mengandung kalsium yang dapat menerapkan keasaman tanah dan juga memberikan nutrisi penting bagi tanaman. Yang kedua, pupuk organik. Menggunakan pupuk organik seperti kompos atau kotoran hewan dapat membantu menyeimbangkan pH tanah dan memperbaiki struktur tanah. Pupuk organik juga mengandung mikroorganisme yang dapat membantu memecah bahan organik dan melepaskan nutrisi ke dalam tanah. 3. Tanaman penyerap asam. Beberapa tanaman seperti beberapa jenis bambu mampu menyerap ion-ion asam dari tanah yang dapat membantu menyeimbangkan pH tanah. 4. Rotasi tanaman. Praktek rotasi tanaman atau menanam berbagai jenis tanaman secara bergantian di lahan yang sama dapat membantu mempertahankan keseimbangan nutrisi dalam pH tanah. Yang kelima yaitu hindari over-fertilization. Terlalu banyak pupuk kimia dapat menyebabkan penurunan pH tanah. Oleh karena itu, penting untuk memupuk secara hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Mungkin itu jawabannya. Jadi cara untuk memulihkan kembali tanah yang sudah tercemar, gitu ya. Tadi dengan menambahkan kapur. Ternyata dari kapur tersebut bisa mengembalikan lagi zat keasamannya tersebut, gitu ya. Bisa kembali normal. Selain itu, penggunaan pupuknya dikembalikan lagi, jangan menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Jadi sewajarnya, gitu ya. Jadi lebih bagusnya adalah pupuk organik. Oke, kemudian adanya sistem pertanian monokultur itu bisa menyebabkan pH tanah juga menjadi asam. Makanya jangan menanam hanya satu jenis. Kan monokultur. Mono itu berarti artinya satu. Iya, oke, itu mungkin jawabannya ya, Raya ya. Tuh. Ada. Berarti sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, silakan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 5 selanjutnya kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Aurelia Putri Ferdianto, perwakilan kelompok 6 yang beranggotakan Arelia, Siti Saro, Arkan, dan Lesmana Putra. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait pencemaran lingkungan. Permasalahan yang ada dalam gambar tersebut. Setelah mengamati pada gambar tersebut, terdapat sampah-sampah yang berserakan di mana-mana dan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satunya yang saya temui adalah pencemaran air. Air yang kita gunakan harus berstandar 3B, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Tetapi banyak kita lihat air yang berwarna dan berbau seringkali bercampur dengan berbagai sampah seperti plastik, organik, sampah organik, kaleng, dan sebagainya. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dari visi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Dampak pencemaran air adalah air yang tercemar banyak mengandung organisme yang berbahaya dan menyebabkan banyak penyakit. Upaya penanganan pencemaran air: 1. Mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya seperti pestisida. 2. Menggunakan air bersih secukupnya tanpa menyia-nyiakannya. 3. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya sembarangan ke aliran. 4. Memisahkan sampah yang dapat didaur ulang atau organik dan juga sampah yang tidak dapat didaur ulang atau anorganik. 5. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 6. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 7. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 8. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Kesimpulan hasil diskusi kami yaitu pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan kerjasama yang serta untuk menangani permasalahan ini supaya kita mendapatkan sumber air yang bersih dan dapat hidup dalam persekitaran yang tiada pencemaran air. Pencemaran air terjadi di bumi disebabkan oleh perilaku manusia dan seharusnya manusia sadar bahwa mencemari lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Penyebab terjadinya pencemaran air sebagian besar disebabkan oleh manusia. Pencemaran air terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, dan sebagainya. Apakah ada yang ditanyakan? Firman. Maka dengan teman luar biasa dari kelompok 5 mohon izin bertanya. Apa dampak pencemaran air terhadap kehidupan akuatik dan apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut? Oke, izin menjawab pertanyaan dari Firman. Dampak terhadap kehidupan akuatik, pencemaran akuatik, pencemaran air dapat menyebabkan kematian ikan dan spesies akuatik lainnya, mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu ekosistem air. Polutan dapat meracuni ikan dan hewan air lainnya, merusak habitat mereka dan mengganggu siklus reproduksi mereka. Selain itu, polutan seperti fosfor dan nitrogen dari pupuk dan limbah dapat menyebabkan pertumbuhan berlebihan alga yang dapat menghabiskan oksigen dalam air dan menciptakan zona mati di mana kehidupan akuatik tidak dapat bertahan hidup. Solusinya, ada banyak cara untuk
filter alami untuk polutan, dan menerapkan undang-undang dan regulasi yang lebih ketat terhadap pembuangan polutan ke dalam air. Cukup? Cukup ya. Nah, Ibu juga sudah cukup banget dari jawaban ini. Ternyata biota air itu jika airnya tercemar maka limbahnya akan mati. Ya, solusinya berarti jangan membuang limbah secara langsung ke daerah akuatik. Berarti harus diolah terlebih dahulu. Oke, silakan ditutup kalau sudah tidak ada lagi yang mau Saya presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah sangat bagus mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya adalah kelompok terakhir yaitu kelompok 7. Maka silakan ke depan. Perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neatari Ramdhania. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan ada Irma, Dewi, ketiga Muhammad Ganda, keempat Neatari Ramdhania, kelima Rina Ramadhani. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Dari gambar yang tersaji, kami mendapat 3 permasalahan yang dapat ditimbulkan, yaitu 1. Pencemaran air karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenang di air. 2. Pencemaran tanah karena kondisi tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah akibat sampah. 3. Pencemaran udara disebabkan sampah yang menumpuk akan mengeluarkan bau tidak sedap. Rumusan masalah yang kami temukan dari gambar tadi, terdapat tumpukan sampah yang mengakibatkan pencemaran tanah. Tidak atau gagasan upaya penanganan pencemaran tanah, yaitu upaya untuk mengatasi pencemaran tanah melibatkan berbagai langkah, seperti pembersihan tanah tercemar, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri dan pertanian. Selanjutnya mengurangi waste footprint, yaitu mengurangi limbah anorganik yang sulit terurai, dan yang terakhir kurangi barang kemasan. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalamnya. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya baik di lingkungan manusia, hewan, dan tanaman. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Pencemaran tanah juga dapat mengganggu ekosistem, menimbulkan kepunahan hewan secara massal, dan menyebabkan dampak negatif pada kesehatan manusia seperti sakit kepala, mual, iritasi mata, hingga kanker. Presentasi selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Tidak ada ya? Oke. Kalau gitu silakan duduk saja. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin cukup sekian yang presentasi selesai. Mungkin cukup sekian presentasi selesai sekarang. terima kasih ya.
dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik dan sangat jelas. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang telah dengan begitu antusias mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan mencari tadi informasi-informasi yang lebih dalam lagi selain dari sumber yang telah Ibu sediakan. Oke. Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Siap, silakan jawab. Dari pembelajaran hari ini mungkin bisa saya simpulkan bahwa pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Ketiga pencemaran tersebut bisa disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, seperti yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Andro? Pencemaran lingkungan yang terjadi di bumi disebabkan oleh perilaku manusia yang seharusnya manusia sadar bahwa mencemari lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Ya, tidak ada. Nanti intinya pembelajaran hari ini kembali kepada kesadaran diri sendiri. Apabila kita menjaga lingkungan dengan baik, maka lingkungan pun akan memberikan respon yang sangat baik. Sebaliknya, jika kita mengganggu atau mempergunakan lingkungan setidak mestinya, maka akan mengakibatkan hal buruk. Oke, sekarang kita lakukan refleksi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini bisa dengan mudah dipahami? Bisa. Apakah pembelajaran hari ini sangat sulit dalam menentukan atau menemukan solusinya tidak? Iya. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lakukan dulu post test. Oke, untuk link soalnya akan dibagikan melalui grup WA ya. Ada? Ada nggak? Sudah terkirim soalnya? Ya, mangga silahkan. 5 menit cukup ya, karena sudah paham ya. Soalnya silahkan linknya ditunggu. Udah? Udah? Ya. Sudah? Bisa ya? Nah, udah bisa tuh. Udah. Sudah? Sudah? Belum? Nanti bisa. Ya. Ya. Kirim ya.
Oke. Untuk pertemuan yang akan datang di minggu depan, yaitu kita akan belajar dengan materi dinamika komunitas. Materi apa? Dinamika komunitas. Dinamika komunitas. Oke, silahkan kalian baca-baca dulu materinya di rumah mengenai dinamika komunitas. Oke. Untuk pembelajaran materi hari ini di pencemaran lingkungan telah selesai, ya. Semoga pembelajaran hari ini bermakna untuk kehidupan kalian, bisa menjadi bekal untuk kehidupan kalian, bisa untuk pengetahuan untuk diri sendiri, memberi informasi kepada orang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kegelapan ibu selama proses pembelajaran berlangsung. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.